Andrei Chikatilo sang jagal dari Rusia. Dia tampak seperti pria biasa, tapi siapa sangka, tangan itulah yang menghabisi lebih dari 50 nyawa. Andrei Chikatilo sang pembunuh berdarah dingin dari Uni Soviet. Korbannya, anak-anak, wanita muda, diperkosa, disiksa, dan dimutilasi. Ia mengakui bahwa penderitaan korban adalah satu-satunya cara dia bisa merasakan gairah. Dunia akhirnya menyaksikan akhir hidupnya di hadapan regu tembak. Pedro Elpas, monster Andes yang masih berkeliaran. Bayangkan ada pria yang mengaku membunuh 300 anak, dan kemudian dibebaskan. Itulah Pedro Elpas, dikenal sebagai monster dari Andes. Ia menculik gadis-gadis muda, memperkosa dan membunuh mereka, lalu membuang jasadnya di pegunungan, dihukum di Ekuador, lalu dipindahkan ke Kolombia, dan sampai sekarang, dia hilang tanpa jejak. Mungkin, dia masih bebas. Tsutomu Miyazaki, pembunuh otaku dari Jepang. Dengan wajah pendiam dan hobi koleksi kartun horor, Miyazaki tampak seperti anak rumahan. Tapi ia ternyata iblis. Ia menculik 4 anak perempuan kecil, membunuh, dan memutilasi mereka. Bahkan, dia menyimpan tangan dan darah korbannya. Surat yang dikirimkan ke keluarga korban menyebutkan semua detail mengerikan. Jepang tidak pernah melupakan The Otaku Killer ini. Albert Fish, kanibal gila dari New York. Jika ada neraka, Albert Fish layak menjadi penghuninya. Ia menculik anak-anak, membunuh, dan memakan mereka. Salah satu suratnya menggambarkan betapa nikmatnya ia mengolah daging manusia seperti ayam. Bahkan di penjara, ia mengaku menikmati rasa sakit. Saat dieksekusi, ia membawa jarum-jarum yang selama ini ia tancapkan ke tubuhnya sendiri. Richard Ramirez, sang pemuja setan. Dia meneror Los Angeles di tahun 80-an, masuk ke rumah orang secara acak, memperkosa, menyiksa, membunuh, lalu meninggalkan simbol setan di dinding. Richard Ramirez, The Night Stalker, tak menunjukkan rasa bersalah, malah senyum di pengadilan. Dengan mata kosongnya, ia berkata, "Hail Satan." Tapi dunia tidak tunduk padanya. Ia dipenjara seumur hidup dan mati karena kanker. Gilles de Rais, pahlawan perang yang menjadi iblis. Dulu, ia adalah jenderal kepercayaan Joan of Arc. Tapi setelah perang usai, ia menjelma menjadi pemangsa anak-anak. Di kastil megahnya, ratusan anak laki-laki diculik, disiksa, dan dibunuh. Sebagian dikorbankan untuk ritual. Gilles de Rais adalah bukti bahwa pahlawan bisa jadi monster. Elizabeth Bessori, Countess Dracula, legenda mengatakan, dia mandi dengan darah perawan agar awet muda. Elizabeth Bessori, bangsawan Hungaria, pembunuh ratusan wanita muda. Ia menyiksa mereka dengan metode terkejam, menusuk, membakar, membiarkan mereka membeku di luar kastil. Saat aksinya terbongkar, ia tidak dihukum mati, hanya dikurung, dan dibiarkan membusuk di ruang gelap kastilnya. Judge Holden, iblis fiksi yang terlalu nyata. Judge Holden dalam novel Blood Meridian digambarkan sebagai sosok yang kekejamannya melampaui iblis, bukan hanya karena tindakan brutalnya, tetapi juga karena kecerdasan dan kefasihannya yang digunakan untuk membenarkan dan bahkan merayakan kekerasan tersebut. Beberapa kekejamannya yang paling menonjol meliputi pembantaian tanpa ampun. Holden terlibat dalam berbagai pembantaian terhadap penduduk asli Amerika, termasuk wanita dan anak-anak, tanpa sedikit pun penyesalan. Ia bukan hanya pelaku, tetapi juga dalang dan inspirator bagi kekejaman tersebut. Sadisme dan penyiksaan. Ia menikmati penderitaan korbannya, dan tindakannya seringkali diwarnai sadisme dan penyiksaan yang berlebihan. Contohnya, ia membeli anak anjing hanya untuk melemparkannya dari jembatan. Pembuatan dan penggunaan senjata. Holden memiliki keahlian dalam membuat senjata, termasuk mesiu dari bahan-bahan sederhana seperti kotoran kelelawar dan air seni. Keahlian ini digunakannya untuk melancarkan aksi-aksi kejamnya. Manipulasi dan pengaruh. Ia memiliki kemampuan luar biasa dalam memanipulasi dan mempengaruhi orang lain. Ia mampu membujuk orang untuk melakukan tindakan keji, bahkan tanpa kekerasan fisik. Filsafat kekerasan. Holden memiliki filsafat yang membenarkan kekerasan sebagai hukum alam dan bahkan sebagai bentuk ibadah. Hal ini yang membuatnya lebih mengerikan daripada sekadar pembunuh berdarah dingin. Ia bukan hanya melakukan kekerasan, tetapi juga secara intelektual membenarkannya. Kekejaman-kekejaman ini dikombinasikan dengan penampilannya yang aneh dan kemampuannya yang tampaknya supranatural, membuat Judge Holden menjadi sosok yang sangat mengerikan dan melampaui definisi iblis konvensional. Ia bukan hanya monster fisik, tetapi juga monster intelektual dan spiritual.